Om Swastiastu. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas algoritma sorting yang bernama Quicksort. Namun sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Gede Raditya Putra dengan NIM 2315 101025. Perkenalkan, nama saya Made Arif Fajinga Jendra dengan NIM 2315 101011. Pada materi kami hari ini akan dibagi menjadi 3 pembahasan, yaitu yang pertama pengertian quicksort, yang kedua cara kerja quicksort, dan yang ketiga simulasi quicksort. Yang pertama adalah pengertian quicksort. Quicksort adalah algoritma pengurutan data yang menggunakan teknik pemecahan data menjadi beberapa partisi. Algoritma ini juga dikenal sebagai partition exchange sort. Untuk memulai iterasi pengurutannya, pertama-tama sebuah elemen yang dipilih dari data. Setelah itu, elemen-elemen tersebut diurutkan dengan cara tertentu. Algoritma ini mengambil elemen secara acak atau biasanya diambil dari tengah yang disebut pivot. Lalu menyimpan semua elemen yang lebih kecil di sebelah kiri pivot dan semua elemen yang lebih besar di sebelah kanan pivot. Ini dilakukan secara rekursif terhadap elemen di sebelah kiri dan kanannya sampai semua elemen sudah terurut. Cara kerja quicksort. Algoritma quicksort merupakan salah satu algoritma pengurutan yang efisien dan berbasis pemecahan masalah secara rekursif atau terus-menerus. Cara kerjanya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pemilihan pivot. Pemilihan pivot dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti memilih elemen pertama, tengah, atau terakhir dari sebuah data. Pemilihan pivot yang cerdas dapat meningkatkan kinerja algoritma, tetapi memilih elemen pertama atau terakhir dapat membuat algoritma menjadi rentan terhadap kinerja terburuk jika data sudah terurut. Pemilihan elemen yang ada di tengah juga dapat mengurangi kemungkinan terburuk, tetapi memerlukan sedikit lebih banyak perhitungan untuk menentukan elemen tengah dalam array. Yang kedua, partisi data. Setelah pivot dipilih, data akan dibagi menjadi 2 bagian, yaitu elemen yang lebih besar dan elemen yang lebih kecil. Misalnya, jika pivot dipilih dari tengah, elemen yang lebih besar akan berada di bagian kanan pivot, dan elemen yang lebih kecil akan berada di bagian kiri pivot. Yang ketiga, rekursi. Setelah partisi, kita memiliki 2 subarray yang berbeda. Yang pertama memiliki komponen yang lebih kecil dari pivot, dan yang kedua memiliki komponen yang lebih besar dari pivot. Langkah selanjutnya yaitu menerapkan algoritma quicksort secara rekursif pada kedua subarray. Dalam pemrograman, rekursi adalah ketika sebuah fungsi memanggil dirinya sendiri untuk menyelesaikan tugas atau masalah. Algoritma ini akan terus-menerus diterapkan hingga setiap subarray dapat memiliki satu elemen atau sama sekali tidak memiliki elemen atau array kosong. Dan yang terakhir, ada penggabungan. Setelah semua subarray diurutkan, langkah terakhir dari algoritma quicksort adalah menggabungkan hasil pengurutan menjadi satu kesatuan untuk memastikan bahwa kita memiliki urutan array yang benar. Materi berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, materi selanjutnya yaitu simulasi quicksort. Nah, di sini kita sudah memiliki 7 angka, 7 elemen yang tersusun dalam array. Nah, dalam quicksort itu kita bisa memilih pivot itu dari elemen yang pertama,
kemudian tengah ataupun terakhir. Untuk contoh kali ini kita mengambil pivot dari terakhir. Nah, untuk cara kerjanya yang pertama itu adalah kita akan mengecek apakah array J itu kurang dari pivot. Nah, array J ini itu adalah kumpulan dari array berikut ini, ya, dan dimulai dari indeks ke 0. Nah, jika iya, maka array J akan ditukar dengan array I. Nah, seperti ini kita akan melakukan pengecekan di angka 9. Apakah 9 kurang dari 3? Ya, jawabannya false. Maka tidak ada aksi apapun atau tidak ada perubahan. Kemudian angka 8, apakah kurang dari 3? Jawabannya false dan tidak ada aksi apapun. Kemudian angka 7 juga bernilai false karena 7 kurang dari 3. Angka 10 kurang dari 3 bernilai false dan tidak ada aksi. Nah, dan di angka 1 kurang dari 3 itu bernilai true. Nah, maka I-nya itu array I akan ditukar dengan array J. Jadi array I itu dimulai dari angka indeks 0. Yang array indeks 0 itu kan diisi oleh angka 9. Maka angka 9 itu akan ditukar dengan angka 1 atau di indeks keempat. Jadi ya seperti ini. Kemudian kita lanjut ke elemen berikutnya, yaitu 2. Apakah 2 kurang dari 3? Jawabannya true. Maka nilai 2 ini akan ditukar dengan array I. Nah, array I ini sekarang berada di posisi 8. Maka angka 8 akan ditukar dengan angka 2. Nah, sampai sini looping itu sudah selesai. Nah, kemudian pivot yang akan menempati posisi array I sekarang. Nah, array I sekarang itu kan berada di angka 7 atau indeks ke-2. Maka pivot 3 ini akan ditukar dengan angka 7. Kemudian ini belum terurut, jadi sekarang kembali melakukan looping lagi, dimana sekarang kita milih partisi yang sebelah kiri, yaitu angka 1 dan 2. Nah, kenapa kita tidak mengambil 3? Ya, karena 3 itu adalah pivot dan posisinya sudah sesuai di sini. Nah, jadi di angka 1 dan 2 ini akan dilakukan perulangan secara rekursif atau rekursif itu menampilkan pivot lagi. Jadi kita menentukan pivotnya lagi, yaitu sekarang adalah 2. Nah, karena ini elemennya ada 2, maka ya rekursif itu tidak dilakukan secara lanjut. Dan juga di sini sudah sesuai angka 1 dan 2. Nah, karena partisi yang kiri itu sudah sesuai, maka tidak akan ada yang berubah. Nah, kemudian kita lanjut ke partisi di sebelah kanan. Nah, di partisi sebelah kanan kita memilih pivotnya yaitu 7. Kemudian kita akan melakukan perulangan lagi dan pengecekan. Nah, angka 10 kurang dari 7. Jawabannya false, maka tidak ada aksi. Kemudian angka 9 itu kurang dari 7 juga false, juga tidak ada aksinya. Angka 8 kurang dari 7 juga false. Nah, karena array I-nya itu tidak bertambah dan tidak ada aksi apapun, maka pivot ini, yang 7 ini, akan berpindah ke array I yang sekarang. Array I sekarang kan berada di angka 10. Maka ketika sudah rubah, kita keluar dari loop. Nah, kita lanjut lagi. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke elemen berikutnya, yaitu kita ambil ke 9, 8, dan 10. Dan kita pilih lagi pivotnya yaitu 10. Kita sama seperti sebelumnya, kita melakukan pengecekan lagi. Nah, 9 kurang dari 10, nilai itu true. Nah,
maka tuh dia akan bertukar. Nah, karena RI-nya sekarang itu berada di angka 9, maka posisinya akan tetap dan tidak akan berubah. Kemudian lanjut ke angka 8. 8 kurang dari 10 bernilai true. Nah, maka angka 8 ini akan bertukar dengan RI. RI-nya itu kan berada di angka 9, maka 8 akan ditukar dengan 9. Nah, seperti ini adalah hasil dari urutan array yang sudah benar. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih sudah mengikuti sampai akhir. Jika ada salah kata, kami minta maaf. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.